Jadi Bu Guru terima kasih sekali kamu sudah mau datang ke ruang BK dengan Bu Guru. Nah Bu Guru sebenarnya dari kemarin pengen banget panggil kamu, tapi baru sempat soalnya Bu Guru juga kemarin dapat informasi dari wali kelas kamu, kemudian dari teman sebangku kamu. Kemudian Bu Guru juga saat melakukan bimbingan kelas itu Bu Guru lihat-lihat kok kamu murung terus. Nah itu di sini pengen tahu kenapa sih, apa sih yang membuat kamu murung dan sebagainya. Kira-kira gimana tuh? Gak ada yang dipermasalahkan? Ada atau tidak? Gini, ini kan guru tujuannya memanggil kamu untuk melakukan konseling individu. Nah, konseling individu itu ada beberapa asasnya. Ada asas keterbukaan. Nah, di sini kalau proses konseling seperti ini, kamu ya kita saling terbuka apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu rasakan. Kemudian setelah itu ada juga asas yang namanya asas kerahasiaan. Jadi kamu nggak usah takut, apapun yang kamu ceritakan, insya Allah nanti akan dulu jaga kerahasiaannya. Jadi nggak apa-apa, diceritakan saja semuanya sama guru. Kemudian ada asas normatifan, ya, yang ucapkan yang itu juga harus sesuai. Nah, ada asas kerahasiaan, tenang saja. Ya, guru harap kita juga saling nah kalau kira nih, kamu datang ke sini, aduh matanya seperti itu, sembah. Nah ya, kira-kira kalau di rating permasalahan yang sedang kamu hadapi ini dari 1 sampai 10 ratingnya berapa? 9. Berarti membuat kamu kepikiran kalau 9 ini banyak banget. 1 dari 10 loh. Overthinking. Coba ceritakan Bu Guru apa yang membuat kamu overthinking. Dari lama sih overthinkingnya itu karena ya aku kan juga pasti kan seumur aku kan yang namanya jatuh cinta kan juga pasti kenapa lagi maksudnya di tempat yang mana aku lagi ini jatuh cinta kan, terus dan lumayan lama hubungan juga kayak sekitar kemarin udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Gimana itu? Awal-awalnya ya sebagai cowok kan maksudnya dia ini ya pasti kan ngasih janji manis kalau pasti kan, terus kebetulan juga kita beda agama. Oke. Di sini Bu Guru juga merasakan apa yang kamu rasakan. Yang pertama, kamu menjalin hubungan sudah sangat lama. Tadi sudah 2 tahun. Kemudian apalagi tadi kamu menyebutkan 2 tahun dan beda agama. Guru juga berarti berat banget ya Mbak ya? Berat banget, 2 tahun. Ya itu ceritanya bagaimana? Jadi setelah baru beberapa bulan yang lalu tiba-tiba kayak jadi apa ya, tidak lebih cuek aja sih Bu, kayak aku sering nanya kamu kenapa gitu kan, kenapa kayak gini, terus dia pasti alasannya kayak aku habis dari sini, aku sibuk gini. Terus pas aku sudah tahu ternyata dia Gimana? lagi dekat sama yang satu dari dia. Oke. Guru di sini bisa menggarisbawahi kamu seperti ini, kemudian guru juga bisa merasakan tiba-tiba yang awalnya mungkin hubungannya sangat erat, kemudian tiba-tiba juga kamu merasakan seperti feeling lonely, kemudian kamu juga merasakan kecewa ya, mungkin ya, kecewa. Nah dari kekecewaan itu, nah kira-kira sampai detik ini hal apa yang sudah kamu lakukan? Sama-sama dia. Iya, sama dia. Sering mungkin sih, maksudnya kita sering banget yang namanya jalan-jalan
gitu. Oh, Cuman oke. lama-lama tuh kayak dia semakin jarang, kayak biasanya kan ditanya mau jalan-jalan mau beli apa, dia kan sering juga beliin aku makanan sekolah gitu. Cuman makin kayak jarang banget gitu ya. Terus aku yang gitu terus dia nggak biasa kayak sibuk-sibuk gitu aja sih. Oke, dalam hubungan kan biasanya memang ada naik turunnya ya Mbak. Kadang-kadang juga lagi manis banget. Nah kalau lagi seperti ini juga ya membuat kita merasa sedih ya. Nah kemudian kamu sudah pernah membicarakan baik-baik belum dengan teman kamu yang itu? Nah cowoknya kamu. Udah pernah, cuman kata dia kayak aku khawatir dia masih sayang sama aku gitu. Tapi dia ya gitu, setelah aku cari tahu berarti dia udah dekat sama teman satu dulu. Oke, tadi kan kamu sempat bilang masih pengen sama kamu, tapi dia juga deket sama perempuan yang lain. Nah, menurut kamu itu masih layak untuk diperjuangkan atau tidak? Cowok kamu itu? Aku bingung ya, kayak karena kan dia juga maksudnya kita awalnya juga sama-sama saling suka kan. Ya betul. Terus lama-lama kok dia kayak juga udah banyak ngelakuin hal maksudnya kayak yang jalan bareng segala macam, dia kita yang baik-baik ya. Tapi kayak dengan aku bilang kayak mau udahan juga maksudnya gak enak juga. Takutnya dia malah yang kan biasanya kan orang kalau dalam hubungan kan bisa kayak gitu segala macam. Aku tuh suka overthinking kan dari itu. Oh, jadi yang membuat kamu overthinking itu kamu takut nanti misalkan kamu menyudahi hubungan itu, kamu takut dianya jadi playing victim seperti itu. Kan sekarang nggak cuma cewek doang, aku juga nggak sama cowok juga yang kayak gitu. Jadi udah aku takutnya dia begitu. Nah, kamu merasa cowok ada yang seperti itu. Nah, apa kamu mendengar dari teman kamu atau itu kamu sudah melihat bahwa tipikal cowok kamu memang seperti itu? Sempat diomongin sih saya sama teman, jangan sama dia walaupun misalkan kadang ya aku memang beda rumah itu kadang lebih effort ya, nggak semuanya gitu. Tapi aku kadang pun juga kadang keras kepala gitu, kayak aku dengan dia aku pengen kayak setia lah gitu. Tapi dia gitu ya udah. Oke, berarti kamu sebelum ke buku kamu sudah pernah cerita sama teman-teman kamu. Nah, dari kamu cerita sama teman-temanmu, respon teman-teman kamu juga seperti itu, lebih banyak yang apa? Lebih banyak yang memang kayak kamu baca kayaknya udah mudahan. Cuman kan ya aku jujur aku ngakuin aku keras kepala sendiri. Ya masih belum tahu mau akhirnya gimana. Oke, guru di sini juga paham perasaan kamu. Kamu juga di sisi lain kamu masih sayang. Kamu juga mempertimbangkan bahwa waktu 2 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Banyak sekali kenang-kenangan yang sudah kamu jalin bersama dia. Kemudian tidak mudah juga untuk melupakan hal tersebut. Kemudian coba kamu pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Nah, kamu dengan yang seperti ini, Bu Guru juga melihat kamu murung di kelas. Kemudian kalau kamu ikut pembelajaran, Bu Guru juga dapat laporan dari beberapa guru bahwa kamu saat mengikuti pembelajaran kurang konsentrasi. Nah, itu betul atau tidak laporannya? Ya, kadang nggak fokus aja sih mau belajar. Iya. Kan kalau misalnya malam kan overthinking jadi susah tidur ya. Terus aku susah tidur kadang sampai pagi aku juga kadang bilang sama sekolah aku nanti tidur ada sekolah jadi kayak gitu sama pelajaran kan. Dengan itu. Nah, sudah overthinking, kemudian jadi begadang. Jangan bilang nanti malah nggak mau makan. Iya, jadi jangan sampai kamu mengabaikan kondisi kesehatan kamu, karena kesehatan itu yang paling penting dan paling utama. Nah, kira-kira di rumah orang tua sudah curiga atau belum ini dari perubahan kamu yang super ceria, aktif, kemudian jadi pendiam, apalagi ini jarang makan. Sebenarnya orang tua udah curiga dari pas beberapa kebetulan karena emang kan orang tua juga kayaknya anaknya tuh aku paling Iya,
masalahnya semakin rumit ya, karena kamu tidak bisa menceritakan pada orang tua. Nah selama ini orang tua tahu atau tidak kalau kamu menjalin hubungan? Sebenarnya tahu, terus kayak kata mama kayak ya udah mungkin kamu kayak itu jangan ya tahu sendiri kamu udah bisa beda agama juga mungkin jangan saling nyakitin, tapi ya dia begitu gimana aku juga bingung masih kan karena udah dikasih wejangan juga sama orang tua. Iya, betul. Sampai ada apa-apa, tapi endingnya dulu ya aku juga kalau ngasih tahu orang tua takutnya orang tua malah marahnya karena aku gak suka. Ya tapi kamu sudah mencoba untuk membuka komunikasi ke orang tua? Udah, kadang tuh kayak mau coba ke arah situ, tetap masih dewe nggak boleh aku belum berani gitu. Karena aku belum aja Ya, kalau memang kamu merasakan cerita ke orang tua belum terlalu nyaman dan kamu juga merasa kurang terbuka sama orang tua, kalau ada teman yang kamu percaya, cerita ke teman. Kalau tidak, ya sama bu guru. Jangan sampai melupakan bu guru. Guru di sini di sekolah itu sebagai orang tua kedua kamu, dan guru juga punya kehidupan. Ya, jadi nggak apa-apa, ceritakan saja. Datang ke sini, main di sini, daripada nanti kamu memendam perasaanmu sendiri. Ya. Mau di rumah juga nggak suka kan, ini aku masih SMP ya. Iya. Kalau soal cinta kan kita ya cinta monyet, tapi kayak mami juga diomongin kan, maksudnya masih pikirannya tuh masih nggak dewasa itu ya kalau misalkan Iya, betul. jadi takutnya dia dikatain itu kayak masih bocah, paling pacaran aku itu beda dulu, jadi kayak takutnya malah nyakitin hati aku sendiri lagi. Nggak apa-apa, karena kamu kan juga punya perasaan, kemudian ini juga masih dalam tahap perkenalan ya, ibaratnya kamu baru mungkin dari SD kemudian ke SMP, kemudian kamu melihat lawan jenis dan kamu mulai ada ketertarikan, itu wajar, nggak apa-apa. Tapi yang menjadi tidak wajar ketika hal tersebut akan mengganggu proses belajar kamu, apalagi sampai mengganggu akademik kamu. Jangan sampai karena ada masalah ini kamu sampai nilai ujian kamu turun, kemudian prestasi kamu menurun dan kesehatan kamu. Itu nggak apa-apa, cerita saja. Dan kamu lebih lega ya. Terus tadi guru juga, wah salut ya, kamu sudah menjalin hubungan selama 2 tahun. 2 tahun tanpa sudah sebelum ini apa sudah pernah mengalami permasalahan atau belum? Sebelum sama dia. Ya sebelum permasalahan yang ini. Sebenarnya ada lagi yang sebelum kayak itu kan lumayan ini di dia religius gitu. Terus aku tuh ya masanya aku juga ya kamu tuh nggak bakalan beda banget. Terus itu kayak apa ya, itu yang namanya dia masih kecil, jadi kayak masih kecil, jadi emosinya masih belum bisa itu. Itu kadang emosi dari badan kayak gitu. Terus aku kan nanya masalahnya apa, kayak gitu kan bisa lebih baik kan kalau misalkan kita biar tahu duluan, terus kita bisa duluan, biar kita tuh nggak usah dilanjutin gitu kan. Jadi dia tuh sering marah gitu Ya. setiap kalau misalnya aku kalau itu kamu biar aku gimana, jadi Ya. Berarti dia itu tipe kalau orang yang silent treatment ya. Ya ibaratnya silent treatment seperti itu. Kalau ada masalah tidak diungkapkan tapi lebih ke diam, dan itu membuat kamu juga merasa tertekan ya. Kamu mungkin merasa salah kamu di mana dan bagusnya seperti apa, karena kamu tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik seperti itu. sampai kayak gitu kalau marah tuh bisa kayak 1 minggu. Aku juga bingung kayak aku bingung kan sebagai cewek kayak biasanya kan cewek yang marah kan. Ya, cewek yang marah. Ya, aku bingung misalnya kamu yang marah gitu kan. Terus dia bilang kayak nggak apa-apa gitu, nggak marah sebenarnya marah kan. Terus setiap ditanya biasanya kan kalau chat langsung kan saya kalau misalkan lagi marah apa saya dia gitu kayak aku merasa nggak ada timbalnya aku misalkan Guru berarti di sini merasakan kamu merasakan kurang feedback yang baik dari pasangan kamu itu.
Nah dari sini kamu kan sudah bisa mempertimbangkan, apalagi kamu ini kelas 8, sudah bisa mempertimbangkan dari pendapatnya teman-teman. Kemudian kamu juga merasakan sendiri, ibaratnya kalau kamu suka sama teman kan mungkin temannya cuma mendengarkan dari citra kamu tapi tidak merasakan. Nah kalau dipertimbangkan lagi, kira-kira dari hubungan yang seperti ini sudah 2 tahun, dan dengan feedbacknya pasangan kamu yang saat ini, kira-kira masih pantas untuk diperjuangkan atau tidak? Karena dia tuh sebenarnya nggak ada feedbacknya pas lagi marah aja, cuma kalau misalnya kita lagi baikkan bisa benar kayak dia kalau misalkan aku lagi di luar apa-apa terus lagi hujan misalnya aku kalau tembak hujan dia nelfon kamu mau ketemu aku, jadi aku langsung nggak enak itu kalau misalkan mau kayak udah aku ingat sama Kebaikannya. Iya. Oke, berarti kamu selalu ya yang namanya suatu hubungan apalagi lama pasti ada kenangan yang tidak bisa kamu lupakan. Oke, Bu juga di sini merasakan sekali apa yang kamu rasakan. Kamu juga merasa bingung pastinya kedepannya mau seperti apa. Tapi juga kamu pikirkan kembali, apakah dia masih worth it untuk diperjuangkan. Kemudian kamu juga harus mempertimbangkan dengan kamu yang seperti ini, kamu juga harus melihat kalau dia lagi marah, sering-sering treatment. Kemudian kamu juga di sini posisinya beda agama, kemudian kamu masih kelas 8, ya masih kelas 8, perjalanan kamu masih panjang. Nah kira-kira hal yang terbaik yang bisa kamu lakukan itu apa sih? Yang terbaik bagi diriku atau cowok juga? Dua-duanya, buat diri kamu dan buat cowoknya. Mungkin ya, mungkin aku nanti mikirin lagi terus aku baik-baik ke dia. Bukan ini juga kita masih nggak komunikasi baik juga. Jadi nanti aku berani sendiri biarnya kalau ini kan juga aku udah tahu ini juga aku nggak mau gimana sebentar aku mau ngomong dia cuma kayak yang biasa nanti aku nanya kayak lagi tuh gimana maksudnya atau enggak. Oke, di sini kalau kamu sudah berani seperti itu, berarti kamu juga sudah harus mempersiapkan mental kamu untuk ada 2 kemungkinan. Yang pertama kemungkinannya apa? Udahan. Dan yang kedua apa? Iya bisa jadi kalau enggak ya aku yang Nah itu berarti pilihannya ada 2, udahan atau dilanjut diperbaiki. Nah tadi kan kamu dari apa ya tadi kamu juga melihat, dan ini kamu sudah berapa minggu ini seperti ini? Nah dari 2 minggu 3 minggu yang lalu secara otomatis sangat mempengaruhi belajar kamu, apalagi ini sebentar lagi kamu mau ujian. Oke ya, nanti misalkan kamu ujian, kamu masih kepikiran dan sebagainya, nanti bagaimana? Kamu juga khawatir akan nanti mempengaruhi ke nilai akademik kamu. Ya, jadi lebih baik diselesaikan terlebih dahulu sama teman yang itu, dan kamu juga harus mengambil keputusan. Jangan sampai hanya karena momen-momen yang sudah kalian jalin selama 2 tahun, kemudian karena kamu mengingat effortnya dan kenangannya, jangan sampai kamu juga menghilangkan bahwa dia juga sering salah treatment, kemudian dia sering mengabaikan kamu dan sebagainya. Apalagi ini Bu Guru tahu tadi kamu bilang dia sedang dekat dengan teman gerejanya. Nah itu juga harus dipertimbangkan lagi sama kamu. Ya, kalau Bu Guru percaya sama kamu bisa menjalani ini semua dengan baik. Bu Guru juga percaya kamu bisa memutuskan hal yang terbaik untuk diri kamu. Tapi hal yang perlu kamu ingat, Bu Guru ada di sini
untuk mendampingi kamu, mensupport kamu, apapun itu, guru percayakan kepada kamu sepenuhnya. Oke? Masih belum lega ya, cuma kayak Iya. nanti paling kayak apa ya juga sekarang kan udah ada bagi aku juga. Aku coba alihin ke bagi aku. Iya betul, kamu juga harus bisa mengalihkan hobi kamu, ya jangan sampai karena hal tersebut, karena hal ini kemudian kamu jadi apa ya kepikiran terus. Coba kamu alihkan ke bukan hanya ke hobi. Terus kamu suka scroll TikTok? Suka, cuma kalau misal itu kalau misalkan udah bosan sama kita aku suka cerita wah di novel. Nah itu bisa dialihkan dengan kamu membuat novel yang mungkin dari kisah percintaan kamu juga bisa itu. Dialihkan ke hal-hal yang positif. flashback terus sih Bu. Nggak apa-apa ya. Dari kamu menulis, kamu juga bisa tahu ini nanti solusinya apa ya, kemudian ini nanti bagusnya seperti apa ya. Kamu kan bisa menggali apa yang kamu rasakan lewat tulisan itu. Jadi nggak apa-apa. Jangan sampai karena hal ini bisa membuat kamu sedih, apalagi sampai nggak mau makan. Nah itu yang bahaya ya. Jadi jangan sampai mengurangi semangat kamu dalam belajar. Ya, jangan sampai apa ya istilahnya. Guru tahu mungkin dunia kamu yang dulunya sering sama dia, kemudian kamu apa-apa cerita sama dia tiba-tiba jadi hilang, menjadi kosong seperti itu ya. Nah, kan tadi kamu sudah bisa menulis cerpen atau dan sebagainya ya, bisa dialihkan ke situ. Nah, gimana? Karena baru ini ya, baru konsen belum berhadapan sama diri, jadi mungkin aku tanya ke dia, terus kalau misalkan udah dapet jawaban, ya semoga jawabannya juga dia ngertiin juga, jadi tidak bisa konsen dulu kayak gitu. Iya, seperti itu. Coba nanti atau menunggu waktu yang tepat, kamu janjian ketemu. Ya harus diselesaikan masalahnya, jangan sampai sering berteman terlalu lama. Kamu juga harus kasih batasan buat diri kamu. Misalkan ini kan sudah 2-3 minggu, coba kamu kasih beberapa hari lagi. Nah sampai kalau beberapa hari itu dia masih seperti itu, ya sudah, berarti kamu harus memberanikan diri untuk memulai percakapan dan sebagainya. Itu jadi harus ada batasan, jangan sampai tidak ada batasan. Ya. Kemudian nanti hasilnya apa? Itu saya harus kepada kamu. Terus nanti guru juga ingin tahu. Ya setelah kamu ketemu sama dia, itu endingnya seperti apa? Kemudian guru juga ingin guru mendukung kamu sepenuhnya. Ya jadi kalau sudah itu langsung saja kesini lagi ketemu dengan guru. Ya bisa. Oke. Gue percaya banget ini kamu bisa melewati ini semua, ya. Ya, udah lebih lega, udah, yakin. Tapi nanti kalau di rumah, Iya. kalau di rumah nggak tahu soalnya aku kalau tadi udah nangis. Yes, kan bisa dialihkan tadi kemana? Novel. Nangis sambil nangis. Iya, kamu berarti nanti misalkan kamu sudah melewati masa-masa ini, kamu bisa baca lagi. Wah, ternyata ini ya hasil novelnya yang setelah dibuat. Wah, aku sampai menangis ini novelnya sampai. Wah, apalagi novelnya sampai air matanya masih ada di situ. Iya, masih membekas. Jadi itu mungkin bisa menjadi bahan ceritanya kamu nanti ke depannya. Ya misalkan nanti mungkin kamu 10 tahun yang akan datang, kamu melihat novel kamu, mungkin entah respon apa, itu jadi kenangan ya. Entah itu kamu apa ya, mungkin akan relapse atau mungkin akan senyum-senyum sendiri, kok bisa ya dulu waktu SMP kelas 2 kamu seperti ini kayak gitu. Gak apa-apa, jadi dicurahkan saja ke novel. Oke? Bisa? Oke. Gimana? Berat banget. Iya, guru juga
juga melihatnya kamu dari tadi. Tapi nggak apa-apa ya, bisa kuat ya. Bu Guru percaya sama kamu, kamu anak yang aktif, anak yang kuat, yang ceria. Ayo dong kembali ceria. Ya. Oke, bisa. Oke, ini kalau di rating nih, kita cerita sama Bu Guru. Dari 1 sampai 10, permasalahannya berapa? Berapa? 6. Oke, wah itu jadi turun ya. Dari 9 ke 6. Nah itu jadi sudah luar biasa, ada kemajuan. Bu Guru harap setelah ini, setelah keluar dari sini, tadi Bu Guru sudah memberikan waktu pada kamu untuk memberikan batasan sampai kapan sih silent treatmentnya. Ya Bu Guru juga menunggu kamu nanti hasilnya seperti apa. Jangan lupa cerita dulu, jangan malu, langsung saja datang ke Bu Guru tanpa Bu Guru panggil ya. Iya, karena ada nanti pertemuan yang kedua. Biar kamu lebih plong, kemudian kamu juga bisa lebih ceria lagi, kemudian kamu lebih fokus di dalam belajar. Oke, sampai sini ya pertemuan ini. Oke, bisa mau di-hug? Oke, bisa ya. Oke, iya. Langsung ke kelas. Apa mau kemana nih? Ya, nggak bolos enggak. Iya, ke kelas. Ke kelas ya. Oke. Ya. Ada lebih paling ditanya sama teman sih, kamu bisa Ngapain? Iya. mereka udah ngomong juga, teman aku juga bisa cerita tentang si itu ya, si sih kayak juga mereka udah sebagai teman kan, maksudnya umurnya lebih dekat, lebih paham paling mereka ngomong sekarang ini. Ya, mereka juga begitu seperti itu karena paham ya, paham apa yang kamu rasakan, kemudian karena mereka itu peduli sama kamu ya. Teman kamu saja peduli, apalagi peduli. Mereka takut karena apa? Takutnya nanti akan mempengaruhi prestasi kamu. Jadi jangan sampai mempengaruhi prestasi kamu. Kamu tunjukkanlah kepada Bu Guru, kepada teman-teman kamu bahwa kamu it's okay, nggak apa-apa, dan kamu bisa melewati ini semua. Ya, oke, kembali ke kelas. Oke, senyum dulu dong. Oke, balik ke kelas ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.